Akupansi penumpang MTI. Untuk saat ini gimana Mas? Ini okupansi akap, wah lagi nggak sehat Mas. Pas-pasan buat operasional doang. Sampai akhir tahun nih begini. Makanya gue sambil wisata. Sama Mas, sepi dagang, iyo. Makanya ini kalau kita nggak pinter-pinter muter otak, wah tengkurap Mas. Nah taruh naik nggak Mas? Naik lah. Semua ngeluh Mas dagang. Jangan ngeluh. Gue sepi tapi nggak ngeluh Mas. Tetap ikhtiar. Makanya ada yang gue sewain kayak 04, gue sewain ke kontrakin ke Sumber Jaya. Ini gue lagi nyari orderan lagi nih Desember nih kalau jadi. Ntar Mas pokoknya Desember itu udah full Mas, 06 buat wisata. Terus gue belum ngasih tahu lagi kabar ya. STNK kita udah jadi dong. Yang 2 bis. Wah, tinggal nunggu yang 3 nih. Masih proses. Prioritas Mas Rian ke depan, oh dua-duanya dong. Ya akap ya Parwis, apa aja. 05, 06 lagi tugas pariwisata. Yang seru tuh kemarin Mas. 06 kan bawa rombongannya RSPP ya kan. Ya maaf. Mama di dalamnya tuh yang orang rumah sakit dalamnya, pada komplain Mas. Ini kenapa bisa paling bagus dia bilang. Kok nggak semua aja kayak gini, katanya begitu Mas. Mas 08 gak jadi buat Marquez. Itu Marquez kan dampingin gua Mas. Ntar kalau gua kemana-mana sendirian cari pendamping wanita, kalian berantem, ribut. Ntar gua dihujat. Jadi ntar mungkin sahur gua suruh bawa. Kenangan Mas Rian sama almarhum Pak Ferry Fonda. Wah, gua tuh kemarin pagi-pagi nangis Mas. Nangis, shock. Sampai males posting sampai apa. Banyak pikiran gue langsung kemana-mana gitu, nerawang segala macam hal gue pikirin. Sedih gue. Mas Ferry kagak ada, Ferry Fonda. Percaya nggak percaya Mas? Kayak gue ngerasa bersalah gitu Mas, ngebiarin dia tetap jalan. Fonda itu dulu pas kecelakaan sama mobilnya Anto, bawa mobilnya Anto jalan Malang dulu loh. Itu kan berantem sama Anto Mas. Gara-gara memang matanya itu udah kayak sama kayak Agus Barongan Mas. Udah nggak begitu bisa udah nggak normal lah. Terus minta tolong banget sama gue, dia bakal jalan dikit katanya, pinggir-pinggir nggak apa-apa, yang penting dibiarin tetap kerja. Akhirnya kan gue kasih kesempatan waktu itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang, tapi malah kemarin tuh kecelakaan Mas. Mas Ferry itu matanya udah nggak normal Mas, jadi udah berkurang banget. Dia malam akhirnya kena lampu sepet-sepetnya, ketiduran mungkin. Temen gue, saudara gue, kerabat gue, sahabat gue gugur Mas. Makanya kalian bisa ngerasain jadi gue lah. Kalau dulu kalian pernah lihat gue emosi, marah, kalau anak-anak ada gangguan di jalan, karena kayak gitu Mas. Gue tuh dari 2003 sampai sekarang. Gue dari 2003 nemenin anak-anak Mas. Yang gugur udah puluhan Mas. Makanya kalau lu ngelihat gue dulu berubah, maksudnya emosi gue keluar kalau sampai ada anak-anak ada gangguan di jalan, itu karena kayak gitu. Mas, bus MTI terima pasang iklan nggak? Loh, kalau harganya cocok kenapa enggak? Mas, ini hari apa aja yang jadi duit, gua jadiin duit. Dikontrak boleh, disewain boleh, diajak pariwisata jalan-jalan, yang penting ada duitnya Mas. Boleh. Yang penting iklannya nggak nutupin sholawat di kaca belakang. Udah itu. Tanggapan Mas Rian soal kemacetan jalan di Batangan Pati Rembang gimana? Wah, itu emang gua kalau jadi DPR RI Mas, hal yang pertama kali gue lakuin itu kemacetan gue urai Mas. Gue urai itu kemacetan udah kayak proyek abadi. Bayangin, Juwana Batangan, jalan sesempit itu, sepadet itu Mas, proyek bertahun-tahun gak selesai-selesai. Gue nggak ngerti salahnya di mana. Masa bertahun-tahun bikin jalan? Kasihan teman-teman gue, supir-supir truk, supir-supir bis di sono. Macetnya Mas berjam-jam. Udah hampir 4 tahun Mas. Iya Mas. Gua kalau sampai duduk di Senayan Mas, DPR RI, itu pertama kali yang bahkan gua concern.
Gimana caranya itu jalan kagak macet lagi? Gila, dijadiin proyek abadi kayak zaman Pantura dulu dong. Sekarang logika aja mas, logika. Mana ada sih mas orang benerin jalan 4 tahun gak selesai-selesai, gue tanya. Kalau nggak proyek-proyek ini itu. Mau Pak Jokowi aja bikin tol nggak sampai setahun mas. Bayangin, bikin tol Trans Jawa nggak sampai setahun. Jakarta ke Malang, Jakarta Cirebon, masa iya itu Batangan, Juwana, Rembang, Pati doang aja 4 tahun. Saya itu pengen berjuang buat semua saudara-saudara saya yang hidup di jalan, semua, mau itu Gojek, mau itu taksi online, mau itu supir truk, supir kargo, supir pariwisata, supir akap, supir AKDP, semua pengusaha-pengusahanya juga semua. Saya pengen berjuang buat transportasi. Makanya ketika saya bilang, ada orang tanya, Mas Rian kok sekarang tertarik ikut politik? Enggak, sampai sekarang saya masih nggak tahu apa itu politik, dan saya nggak peduli apa itu politik. Saya cuma pengen berjuang buat dunia transportasi. Gua jadi panitia lagi mas buat transportasi, alhamdulillah, karena yang kemarin pendaftaran KPU sukses, lancar, dianggap. Terus ini ntar gue dipakai lagi buat acara tanggal 25-26 di Wonosobo. Acaranya sekitar 20.000 orang yang datang ntar. Alhamdulillah mas, jadi panitia seksi transportasi. Oh, kali-kali besok gua gagal nyalek terus Pak Prabowo mau, kemarin yang ngurusin panitia siapa yang ngurusin transportasi? Jadi asisten menteri diangkat, udah itu Rian Mahendra biar jadi pembantu menteri perhubungan. Wah, lumayan gue tiap hari kerjaan gua ngepel-ngepel, ngelap-ngelapin mejanya menteri. Kan Mas Rian suka makan sate di rumah makan Sakinah. Pertama kenal RM Sakinah dari siapa mas? Mas, dari ibu almarhum. Ini warung sate langganan gue sama ibu almarhum dari tahun 90-an. Dulu tuh gue sama almarhum ibu gue tiap ke Jawa bawa mobil sendiri, nggak pernah absen dari rumah makan ini. Makanya buat gue, lu pada nawarin tempat yang lebih enak dari ini sekalipun, gue nggak mau pindah mas. Bukan nggak mau, jarang pindah, tetap kesini karena Sakinah ini nggak cuma ngejual rasa mas, tapi juga kenangan.